Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Yes, pagi. Allahu Akbar. Bagaimana kabar Ananda soleh solehah semua hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga Allah mudahkan kita dalam menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Ananda soleh solehah semuanya, untuk tematik hari ini kita masih di tema 6 subtema 2. Materi yang akan kita pelajari mencakup muatan IPS, muatan PKN, dan muatan SPDP. Yang pertama adalah muatan IPS tentang aktivitas masyarakat dalam lingkungan sosial. Kita tahu bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Manusia harus menjalin interaksi dengan lingkungan sekitar, baik lingkungan alam maupun sosial. Interaksi antara manusia dengan lingkungan merupakan suatu hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi. Pengaruh ini terlihat dari keberagaman aktivitas masyarakat. Salah satu contohnya adalah masyarakat Bali. Bali terkenal dengan kehidupan sosial budaya masyarakatnya. Masyarakat Bali memiliki ciri khas dalam pengolahan lahan pertanian yang disebut dengan subak. Interaksi sosial masyarakat Bali terjalin melalui subak. Setiap bulan, warga mengadakan pertemuan untuk memusyawarahkan tahapan kegiatan pertanian, pemilihan jenis padi, hingga waktu penanaman padi yang tepat. Melalui interaksi ini, seluruh masyarakat di Bali mendapat pengairan dengan adil dan merata. Berikutnya adalah pembangunan ekonomi dan sosial budaya di Indonesia. Pembangunan ekonomi dan sosial budaya sangat penting bagi kemajuan suatu bangsa. Salah satu faktornya adalah adanya interaksi antar individu atau kelompok di dalam suatu lingkungan. Setiap individu atau kelompok tersebut memiliki peran masing-masing. Salah satu contohnya adalah kegiatan interaksi di pasar. Penjual menjajakan dagangannya dan pembeli membeli yang dijual oleh pedagang tersebut. Yang berikutnya adalah muatan PPKN tentang kewajiban, tanggung jawab, dan hak warga masyarakat. Setiap warga masyarakat memiliki kewajiban, tanggung jawab, dan hak. Kewajiban, tanggung jawab, dan hak beragam wujudnya sesuai lingkungan tempat tinggal. Jika kita menjalankan kewajiban dan tanggung jawab dengan benar, kita akan mendapatkan hak kita. Sebelumnya kita pernah belajar tentang kewajiban, hak, dan tanggung jawab. Masih ingat semuanya ya? Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang. Jika ingin memperoleh hak, kewajiban harus dilaksanakan terlebih dahulu. Kemudian tanggung jawab. Tanggung jawab adalah sikap menyadari dan siap melaksanakan tugas dan kewajiban yang dimiliki. Dan sedangkan hak adalah segala sesuatu yang diperoleh manusia sejak lahir dan penggunaannya tergantung pada peran yang dimiliki. Contohnya adalah mendapatkan rasa hangat
dari api unggun adalah hak siswa. Sebagai kewajiban dan rasa tanggung jawabnya, semua siswa harus berbagi tempat dan tidak terlalu dekat dengan api unggun. Beberapa contoh pelaksanaan kewajiban, tanggung jawab, dan hak dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya yang pertama, pelaksanaan kewajiban. Contohnya, menjaga kebersihan lingkungan sekitar, terutama adalah lingkungan kelas. Mematuhi aturan lalu lintas di perjalanan. Dan mematuhi tata tertib di sekolah. Termasuk juga melaksanakan piket kelas. Itu termasuk bagian dari pelaksanaan kewajiban. Yang kedua, pelaksanaan tanggung jawab. Contohnya, merapikan mainan setelah digunakan. Yang kedua, mencuci kaki dan tangan setelah bermain sebelum masuk rumah. Dan yang ketiga, mengumpulkan dan menyelesaikan tugas sekolah dengan tepat waktu. Jadi, kalau ada tugas dari sekolah, itu harus segera dikerjakan, kemudian dikumpulkan. Jangan menunda-nunda waktu, karena nanti kalau ditunda-tunda, akan semakin banyak tugas yang harus diselesaikan. Berikutnya contoh pelaksanaan hak. Misalnya, yang pertama, beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya dengan tenang. Misalnya, Ananda, soleh-solehah semuanya mau pergi ke masjid, itu dapat melaksanakan sholat berjamaah di masjid dengan tenang. Dan anak-anak tidak boleh ribut supaya pelaksanaan sholat jamaah bisa berjalan dengan baik. Yang kedua, belajar di sekolah saat jam pelajaran. Dan yang ketiga, menghirup udara segar setiap hari. Materi berikutnya adalah muatan SPDP. Untuk muatan SPDP, kita akan belajar tentang pola lantai dalam tarian daerah. Pola lantai merupakan garis yang membentuk formasi penari saat melakukan gerak tari. Ada dua pola dasar dalam pola lantai. Pola lantai lurus seperti pola lantai horizontal, vertikal, diagonal, segitiga, dan zigzag. Contohnya adalah tari topeng. Tari topeng adalah tarian yang berasal dari Jawa Timur, menggunakan pola lantai vertikal saat menari. Berikutnya adalah tari pendet. Tari pendet adalah tarian khas dari Bali yang menggunakan pola lantai diagonal saat menari. Setiap pola lantai dapat dikembangkan menjadi beberapa pola lantai lainnya. Contohnya tari saman yang memiliki pola lurus ke samping dan zigzag. Pola tersebut dapat berubah menyesuaikan irama musik atau gerakan yang berbeda dari sebelumnya. Perhatikan gambar pola lantai berikut. Hitungan 1 pola horizontal, hitungan 2 membentuk pola zigzag, dan hitungan ketiga pola zigzag sempurna. Pola lantai horizontal dapat juga dikembangkan menjadi pola lantai vertikal atau bahkan pola lantai melingkar. Saat mengembangkan pola lantai, kamu harus melakukannya dengan kompak agar terlihat menarik dalam menyajikan tarian tersebut.
Demikian materi tematik yang kita pelajari. Semoga dapat menambah pengetahuan kita. Dan mohon maaf apabila dalam penyampaian tadi Ustadz ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat, tetap patuhi protokol kesehatan. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.